Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini sahabat, kita akan coba berdiskusi tentang masalah hama ulat gerayak. Namun sebelum saya lanjut sahabatku, mungkin dalam konten ini tersilap kata yang tidak sopan ataupun menyinggung sahabat sekalian, saya mohon dimaafkan. Konten ini hanya tempat kita berdiskusi dan tidak ada yang sempurna. Saya paham mungkin di antara sahabat ada yang memiliki pengalaman yang lebih mantap bahkan dalam menuntaskan hama ini. Silahkan share di kolom komentar agar yang lain bisa menyimak dan mencobanya di lapangan. Yang terpenting adalah tujuan kita satu, hanya untuk masa depan pertanian kita tercinta di Indonesia. Untuk topik ulat gerayak ini saya coba membuka kutipan yang diterbitkan oleh media CNN Indonesia. Nah, sebenarnya berita ini sudah lama, yakni tahun 2020. Namun tidak apa-apa, kita bahas kembali, mungkin saja bermanfaat bagi sahabat kita yang membutuhkannya. Nah, menarik untuk kita bahas tentang berita ini karena kasus kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ulat gerayak ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur, oleh beliau Pak Antoni Paksogen. Nah, di sini di judulnya dituliskan ya sahabat, bahwa peneliti ungkap efek parah ulat gerayak rusak tanaman di Nusa Tenggara Timur. Beliau, Pak Tony Basuki dari peneliti sumber daya pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjelaskan bahwa tanaman yang sudah diserang oleh hama gerayak ini sulit untuk dipulihkan dikarenakan hama ini menyerang tumbuh tanaman atau pucuk dalam. Nah, beliau pun pesimis dengan tanaman jagung milik petani di NTT ini yang terserang hama ulat gerayak atau Spodoptera itu bisa berfungsi kembali. Ribuan hektar tanaman jagung petani di provinsi NTT ini terserang oleh ulat gerayak. Nah, areal yang paling banyak terserang oleh hama ini adalah Kabupaten Flores Timur, yakni mencapai 5.000 hektar. Nah, solusi yang diambil ketika itu oleh pemerintah adalah menyelamatkan tanaman yang belum terserang. Nah, beliau mengatakan pemerintah tidak menganjurkan untuk melakukan penanaman ulang dikarenakan musim hujan tinggal 1,5 bulan lagi, sehingga prioritas pengendalian hama ini adalah menolong tanaman yang masih sehat agar bisa produksi. Nah, di sini dikatakan bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur, Antoni Paksogen, menilai bahwa serangan hama ulat gerayak terhadap tanaman jagung milik petani di wilayah Kabupaten bagian paling timur Pulau Flores termasuk dalam kategori berat dan parah. Sekali lagi ya sahabat, termasuk dalam kategori berat dan parah. Jadi dari hasil identifikasi mereka di lapangan melalui pengambilan sampel, ditemukan dalam satu rumpun jagung terdapat 3-4 ekor ulat gerayak. Nah, ini sudah masuk dalam kategori serangan berat menurutnya. Nah, menurut beliau hama tersebut menyerang dengan sangat cepat dan saat ini sudah mencapai 19 kecamatan, sehingga oleh pemerintah setempat memutuskan untuk menetapkan status serangan hama tersebut sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Nah, bayangkan saja dari 4.858 hektar tanaman yang terserang saat ini tentu akan butuh banyak sekali obat, sementara keuangan kami terbatas. Nah, menurut beliau karena itu pihaknya juga telah menyampaikan kepada para petani jagung agar pada kondisi tertentu dengan tingkat serangan hama yang sangat berat dilakukan dengan aplikasi bahan kimia atau penyemprotan. Nah, selain itu melalui pemerintah desa, pihaknya juga mendorong upaya pengendalian dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal. Ini ritual adat untuk mengusir hama, karena tindakan untuk mengusir hama dengan bahan kimia itu sangat terbatas. Nah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Mauritius Terwinu de Punha mengemukakan masyarakat di sejumlah daerah setempat menggelar ritual adat untuk meminta hujan turun. Nah, di salah satu kabupaten di Flores, NTT. Nah, beliau menjelaskan wilayah-wilayah tersebut berada di bagian utara Sika yang saat ini dilanda kekeringan yang
Dampaknya kondisi tanaman menjadi layu dan juga stres, kekeringan. Nah, mengakibatkan serangan hama ulat gerayak menyebar dengan cepat dan merusak ribuan hektar tanaman milik petani setempat. Nah, hama ulat gerayak yang menyerang tanaman jagung di NTT saat ini merupakan spesies baru yang masuk ke Indonesia. Hama ulat gerayak ini memiliki kemampuan menjelajah hingga radius 100 km dan mampu bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Nah, ulat gerayak tidak saja menyerang tanaman jagung, tetapi juga berpeluang menyerang tanaman pertanian lain seperti padi, sorghum, kacang-kacangan, tomat, cabai, hingga buah jagung yang masih muda. Hama tersebut mampu berkembang biak sangat cepat karena satu betina mampu menghasilkan 1000 hingga 2000 sekali masa bertelur. Nah, sahabat pertanian Nusantara, apa yang diberitakan oleh media CNN Indonesia tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa betapa ulat gerayak ini sangat memberikan dampak kerusakan yang luar biasa. Tidak bisa kita anggap remeh karena serangannya telah merusak hampir 5.000 hektar dalam sekejap. Oke, selanjutnya mari kita diskusikan tentang cara pengendalian hama ulat gerayak tersebut. Solusi dari saya mungkin tidak 100% benar, namun semoga memberikan sedikit manfaat, dan kepada sahabat-sahabat sekalian silahkan share pengalaman Anda khususnya dalam menangani kasus hama ulat gerayak ini. Dalam pengendalian hama ulat gerayak ini saya coba kelompokkan ke dalam 3 cara. Nah, yang pertama dengan cara pencegahan, kemudian dengan cara mekanis, dan yang ketiga dengan cara kimiawi. Nah, sebenarnya pengendalian hayati pun bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan predator ya sahabat. Nah, predator ini termasuk ke dalamnya seperti hewan kumbang pik, kumbang tanah, dan juga semut. Kita coba membahas pengendalian pertama, yaitu pencegahan. Pencegahan sebelum lebih banyak populasinya itu lebih baik. Pencegahan ini bagaimana? Nah, misalnya penanaman tepat waktu dan hindari penanaman yang tidak seragam pada satu lahan. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari ketersediaan tanaman inang hama secara terus-menerus ya sahabat. Selain itu, kondisi tanah yang baik, maksudnya adalah gunakanlah pupuk anorganik secara seimbang untuk mengurangi intensitas serangan hama ini. Nah, selanjutnya lakukan pengamatan ya sahabat tani. Pengamatan dilakukan setidaknya seminggu sekali. Tujuannya untuk mengamati, kemudian mempelajari, kemudian mengambil keputusan yang tepat jika ditemukan ada gejala serangan ulat gerayak. Nah, kemudian yang kedua adalah tindakan pengendalian dengan cara mekanis. Nah, tindakan mekanis ini menurut saya adalah cara yang paling sederhana jika sahabat sekalian tepat waktu dalam mengenali awal serangan hama ulat gerayak. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu kumpulkan kelompok telur-telur dan hancurkan dengan menggunakan tangan jika skala serangannya masih sedikit ya sahabat. Oleh karena itu perlunya kita lakukan monitoring setiap minggu untuk melakukan kontrol secara langsung tanaman jagung yang kita budidayakan. Nah, yang terakhir sahabat tani, tindakan yang perlu dilakukan pada level serangan berat yaitu menggunakan bahan kimiawi atau pestisida. Untuk bahan kimia, saya rekomendasikan bahan aktif emamectin benzoat, cyantranidiprol, kemudian spinosad dan thiamethoxam. Nah, itulah beberapa tindakan yang perlu sahabat tani lakukan. Silahkan pilih yang mana yang cocok buat sahabat. Coba diaplikasikan di lahan pertanian sahabat semua ya. Semoga tayangan ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Akhir kata saya mohon maaf jika ada hilaf kata. Jumpa lagi kita pada tayangan berikutnya. Terima kasih.